Satu, dua. Oke, selamat pagi malam. Nah, kita saat ini sedang mengerjakan tugas assignment 3 ya Bu, mengenai refleksi ya Bu ya, dari kemarin kita berdiskusi dengan Pak Rian ya. Nah, kemarin sih kalau kita lihat ya, memang Pak Rian tuh sepertinya suportif banget ya. Iya, Mimpinnya ya. Ya kalau waktu mimpin itu modelnya tuh bener-bener kayak yang engage banget sama karyawan-karyawannya. Ya setuju banget. Jadi kayak karyawannya itu nggak merasa bahwa dia itu bawahan, tapi jadi tim yang sejajar sama Pak Riannya gitu ya. Iya, memang kalau aku dengar kemarin sih ya, memang kayaknya Pak Rian itu apa-apa tuh selalu tidak hanya kayak kamu harus gini gitu loh ke karyawannya, tapi dia hanya memberikan konsep kerangka pengerjaan, konsep berpikir sehingga karyawannya dulu juga diberikan kreativitas gitu sih. Iya betul. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya, bisnisnya Pak Rian ini adalah bisnis yang bergerak di industri kreatif, di mana dia sendiri juga bilang kan, dia nggak mau terlalu banyak punya karyawan tetap, tapi dia lebih pilih untuk punya freelance. Nah, masalahnya adalah kalau dia punya freelance, secara logika ya, ini menurut pikiran saya ya, harusnya dia tuh lebih pinter kan daripada Pak Riannya. Misal di bagian lighting atau audio, Pak Rian mungkin paham, tapi kalau misalnya sama orang yang memang 100% di bidang lighting ya pasti nggak ada apa-apanya dong. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa Pak Rian dia tuh lebih ke arah supportive leadership secara behaviornya. Kalau menurut kamu gimana? Ya kayak ada orang yang lebih pro dan orang yang lebih tua dari Pak Rian sendiri. Manage kayak orang kayak gitu tuh, dalam pengalaman kita juga nggak gampang, nggak mudah gitu ya. Jadi mungkin Pak Rian ini punya kayak charismatic leadership gitu. Tapi kan gitu, kalau kadang kita ya sama ada karyawan yang lebih tua ya kan, kita kan pasti ada merasa sungkan gitu nggak sih pasti. Bener. Walaupun memang Pak Rian bosnya gitu mungkin ya. Iya. Tapi tak lihat sih memang apa ya, kayak Pak Rian sendiri itu sangat menghargai dengan dia juga apa ya, selalu mengajak bicara gitu dengan karyawannya, dengan bawahannya ya, kayak ini gimana sih enaknya ya kan, selalu apa ya, ngajak terlibat gitu lah karyawan. Selalu ngajak terlibat. Jadi menurutmu ini karena memang trade-nya Pak Rian atau apa ya? Memang ya bawaannya Pak Rian yang suka engage sama bawahannya, atau memang karena industrinya yang memaksa dia untuk melakukan hal itu? Di sisi leadership ini. Kalau dari aku sih kayaknya ya memang dari karakternya Pak Rian sendiri yang memang people person yang bagus gitu, itu kebutuhan banget buat leadership. Nah, sama kayak mungkin lebih karena industrinya yang memang memaksa Pak Rian harus bergerak seperti itu, dengan kondisi timnya yang tim Pak Rian ini berubah dan dengan orang yang banyak seperti itu sih. Kalau Daniel gimana? Ya mungkin itu ya, dia juga memang dipaksa nggak sih sama pekerjaan dia. Karena kalau nggak gitu takutnya kan apa ya, mungkin yang ya kayak yang kamu ngomong tadi ya kan, mungkin ada orang freelance yang memang lebih ahli ya di lighting ya. Kalau terlalu semuanya dipaksa sama Pak Rian malah rasanya nggak maksimal nggak sih, malah Make sense juga. Atau mungkin bisa jadi memang trade-nya Pak Rian seperti itu ketemu dengan industri yang pas. Bisa jadi kombinasi gitu. luar biasa ini ya. Jadi mungkin itu jadi kayak kombinasi yang pas, apa namanya, yang enhance leadership trait-nya Pak Rian. Kayak gitu. Terus kalau misalnya Pak Rian kemarin tuh unik banget masalah perubahan ya Daniel ya. Iya. Kalau menurut Luis gimana cara Pak Rian menghandle perubahan yang ada yang tadi? Kalau menurut saya ya, caranya Pak Rian untuk cut. Nah, jadi Langsung. gimana caranya Pak Rian tuh kayak menghandle leading change, karena dalam industri kreatif ini banyak sekali perubahan-perubahan yang mendadak, perubahan-perubahan yang klien minta tiba-tiba berubah desainnya dan lain-lain. Kalau Daniel itu gimana sih menurut kamu? Ya, kalau buat aku pribadi sih ya, memang kemarin kan Pak Rian ngomong gitu ya, kayak misal dari 10 orang gitu ya, dia ngetahan 5 gitu loh. Jadi supaya apa ya, masih ada quality control yang memang expert yang dia pegang. Menurutku itu make sense ya untuk langkah yang diambil Pak Rian untuk mengantisipasi perubahan ya, karena di industri kreatif apalagi perubahan itu cukup besar ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Jadi untuk dia tahan 5 orang itu menghindarkan dia atas ya, kalau misalnya ganti-ganti freelance, apalagi namanya freelance kan punya ya, apalagi industri kreatif ya, punya preferensi masing-masing, punya ya gaya desainnya sendiri-sendiri ya.
Jadi kalau misalnya dia nggak tahan 5 orang, bisa jadi nanti portofolionya dia nggak sesuai sama Raut ya. Iya, Seraut. Jadi ya itu mungkin salah satu cara yang cukup bagus juga ya. Berarti perubahan yang di industri kreatif kayak gini kalau diterapin di bisnis kita, kan kita maunya kalau ada sosial media manajemen ya bisnis kita ya. Kalau gitu berarti cukup efektif nggak sih kalau diterapin di bisnis kita kayak gitu? Kalau menurut saya ya, karena saya punya bisnis dan beberapa kali pakai jasa pihak ketiga yang dimana dia juga social media manager, yang aku lihat adalah tipe leadershipnya Pak Rian itu sudah cukup bagus untuk di bisnis itu. Karena apa? Di bisnis ini tuh mereka perlu handle yang namanya talent, perlu handle yang namanya scriptwriter buat yang nulis-nulis apa namanya? Yang di bawahnya komen itu. Apa tuh namanya? Lupa juga. Iya, maksudnya itulah Ya, pokoknya. itu ya. Kalau misalnya caption, untuk caption. Ya itu. Ya, untuk tulis caption, untuk handle foto, untuk desain, untuk fotografer dan videografer. Yang di-handle cukup banyak ya, dan kan nggak mungkin social media manager yang punya ini yang handle semuanya. Makanya dia perlu untuk enhance participative leadership dan juga supportive leadership. Kayak menurut Luis gini ya, misalnya ada klien di tengah kita ya, dia bahas ini bisnisnya dan kita tolong kita gitu ya, Iya. untuk kita membuatkan. Kalau memang tuh si klien ya itu kan konsulnya sama kita gitu ya. Menurut kamu ya, kalau kita nggak bener-bener harus mengatur semuanya, hanya memberikan kerangka berpikir, kira-kira bisa nggak itu apa ya value yang diminta konsumen tuh? Jelas nggak bisa. Makanya itu sebagai social media manager dia itu harus jadi kepala yang kasih kerangkanya harus gimana. Tapi untuk eksekusinya, nah di sini baru melakukan hal yang dilakukan seperti Pak Rian, yaitu memberikan kebebasan kepada bawahannya, memberikan kebebasan kepada timnya untuk melakukan hal yang perlu dilakukan. Jadi hasilnya tuh maksimal menurut kemampuannya masing-masing, nggak memaksakan gitu. So berarti jadi social media manager lebih ke industri kreatif seperti ini, gaya supporting leadership yang hari ini mereka nggak mendikte karyawannya, tapi memberikan kebebasan kepada karyawannya itu cukup akan efektif dan lebih era gensi yang seperti sekarang mungkin memang lebih ke arah kita nggak bisa membuat aturan yang ketat gitu ya, tapi memang kita harus bisa menyesuaikan dengan karyawan kita itu kayak apa sih gitu nggak? Tapi itu kan tetap ya, yang penting kerangka berpikirnya tuh nggak asing ya. Karena berpikirnya itu hal yang cukup krusial ya. Terus gini ya, kemarin itu Pak Rian kan ngomong juga ya bahwa di dalam apa yang dia miliki sekarang tuh juga menekankan akan hospitality-nya juga ya. Mulai dari apa namanya, jadi konsumen tuh bisa merasakan value-nya tuh sejak saat video itu sebelum dan saat dibuat gitu. Jadi nggak terima hasil akhir ya kan. Katanya kayak si konsumennya tuh mungkin juga diajak ketemu gitu sama produsennya juga yang mengerjakan. Jadi bisa diskusi gitu ya. Jadi konsumen tuh merasa benar-benar dilibatkan dalam proses produksinya gitu. Kok dalam sosial manajemen gitu seperti kita bisa bayangin. Kalau dari social media management, nah ini tergantung social media mana yang mau dihandle. Nah kalau kedepannya rasanya kita lebih berfokus ke Instagram dan TikTok terlebih dahulu ya. Ya kalau misalnya bisnisnya Pak Rian itu dia kan bergeraknya di bidang iklan. Dan BTS-nya itu kalau misalnya mau diupload masih bagus karena effortnya itu luar biasa besar. Beda sama kita IG yang cuma oke yuk joget-joget gitu. Joget-joget. Jadi rasanya kalau di bisnis kita better value-nya ya kita kasih briefing yang bagus, terus waktu mau jadi kita kasih tahu ke customer dulu, oke ini sebelum diupload ya apa yang mau direvisi, terus mungkin captionnya pingin lebih gimana supaya ya itu adalah value yang lebih buat pelanggan. Jadi mereka nggak kayak ya udahlah percaya aja kayak bener-bener ngelibatin kayak Pak Rian tuh nggak bisa sepertinya ya kalau karena ini cuma sekedar caption gitu nggak sih? Benar. Kalau ngelibatin ya cuma sebatas tanya pendapat sih sama arah brandnya mau kemana. So kita udah bahas banyak tadi. Kalau dari aku sih feedback dari aku yang aku dapetin dari Pak Rian sendiri gitu ya. Aku belajar banget gimana Pak Rian tuh bisa handle karyawan yang luar biasa banyak. Dan hari ini klien yang berubah-ubah, tapi dengan stylenya gimana dia itu bisa handle-nya dengan care, dengan perhatian, dengan kepada karyawannya itu sangat luar biasa, membuat tim ini tuh yang harusnya mereka punya pikiran masing-masing, tapi dia itu bisa jadi sebuah kesatuan yang bisa maju sama-sama, tapi tetap profesional. Kalau dari Daniel feedbacknya gimana sih kalau dari kamu Dan? Oh, dari aku pribadi ya memang ya luar biasa ya, karena kayaknya zaman sekarang itu kan yang namanya bawahan ya karyawan itu kan
bener jarang banget lah ya dilipatin ya, walaupun dalam kreativitas atau apa ya kayak bener-bener kamu harus gini pokoknya semuanya kita atur. Kadang kan akhirnya apa ya, kita rugi nggak sih, kita udah manggil orang mahal-mahal ya kan, tapi betul. nggak bisa keluar maksimal nggak sih Oh. dari kemampuan dari karyawan. Kalau ini sih, Bener ya, ngapain kita sewa orang mahal-mahal kalau misalnya skillnya kita atur. Tapi kita jalanin sendiri kan. Kalau kita bayar orang mahal ya karena mereka punya skillnya udah dipakai. kayak Bener pemerintah nggak ya? Indonesia ini. Lanjut. Oh iya, tapi gini, apa namanya? Kemarin tuh kan sempet lah ya, aku tanya Iya. juga Pak Rian kayak gini, Pak misal nih Pak ya udah di H-2 mau final gitu ya, tiba-tiba si konsumen minta ganti gitu. Nah, si Pak Rian tuh kan akhirnya ngomong, kalau di bidang jasa seperti ini kan waktu itu bukan yang utama ya, tapi lebih ke kualitas ya Yes. katanya ya. Kalau misalkan ya di sosial media manajemen gini, bisa nggak sih misalkan nih konsumen saya minta sehari lagi selesai, tiba-tiba 12 jam sebelumnya minta ganti konsep gitu. Kalau misal di sosial manajemen ya yang untuk promosi di Instagram atau TikTok, kira-kira ya kita bakal bisa nggak sih ngomong ke konsumen bahwa saya butuh waktu lebih lagi nih berarti buat ini, karena kan lebih baik menekankan kualitas iklannya daripada harus ditayangkan mungkin besok atau gimana. Oke, gimana kalau misalnya ini tak lempar ke Rafael dulu? Menurutku, habis ini aku akan kasih pandanganku karena aku punya pandangan sendiri. Kalau dari aku ya, kayak social media management ini kan klien adalah raja gitu ya. Mungkin aku juga pernah bekerja di bidang marketing dan menggunakan ketika social media management juga. Nah, tapi biasanya ketika kita membuat yang kayak gitu untuk klien besar, itu ya kita sudah punya sebuah framework yang besar Ya, buat beberapa Kalender project plan depan. gitu ya. Betul. Nah, dan juga di situ kita udah banyak meeting update-nya tiap minggu. Nah, tapi di tiap minggu itu kita selalu sebelum ke IG-nya mereka atau Twitter-nya mereka, kita selalu update dulu ke PIC yang mengurus untuk sosial media tersebut. Nah, dari situ kita selalu bisa fleksibel untuk revisi-revisi yang masih bisa. Nah, tapi tetap berada dalam framework yang besar yang tadi. Nah, kalau dari Luis Iya gimana? benar. Jadi gini, dalam social media manager, namanya social media ya, timing itu penting. Iya. Jadi biasanya kita itu sudah start dari 1 bulan, dan dalam 1 bulan misalnya kita 1 bulan kita janjiin konten 16 konten. Konten plan itu sudah harus ada 1 bulan. Jadi kalau misalnya mau revisi, mereka tuh harus revisi dari awal. Kenapa? Nanti kalau misalnya ada timing yang harusnya hari ini jam 2, kita miss jam 4, nanti itu bisa kayak audiensnya yang nggak tepat, terus ya akhirnya ya gini, kan sosial media orang tuh jam on-nya, jam dia aktif itu bisa dilihat ya, dipantau secara statistik. Nah itu nanti yang dilihat, makanya revisi itu bisa cuman dilihat seberapa major atau minornya. Kalau misalnya besar banget ya nggak bisa, mending kita upload dulu, nanti nextnya dibetulin. Kalau dari aku seperti itu. Yang mau ditambahin lagi? Kalau dari aku sih, kalau dari social media management kita belajar banyak banget dari Pak Rian kemarin. Bisa dapat narasumber yang oke banget dan pas banget buat bisnis kita tadi sih. Nah itu aja sih kalau dari aku. Ya kalau dari aku juga ya, kita bersyukur lah ketemu sama Pak Rian ya, karena apa yang ingin kita buat, apa plannya kita, dan dapat narasumbernya tuh ya kayak Rafael tadi bilang, pas banget gitu, sama-sama di industri kreatif. Makasih aku dapat kasih kita yang keren banget ya. Makasih jalan-jalan loh, ketemu orang dari Jogja kan. Oh iya. Iklannya haus, keren banget. Coba gak ketemu, belajar dari mana kita. Gratis lagi kita berarti. Seneng banget. Oke, mungkin sebatas itu ya, karena waktunya udah habis ya Bu ya. Ibu kan kasih maksimal 15 menit. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin perbincangan kita saat ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Mungkin bisa ketemu lagi di kelas-kelas yang akan datang, mungkin kalau Ibu ngajar kita lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Buat ini kopi. Close the door. Terus Sip. Oke,